MJ itu sudah tua, misi jahil. Hai pemirsa, jumpa lagi dengan saya di Wisata Kuliner. Hari ini kita melakukan perjalanan ya dari Semarang menuju ke Solo. Nah, kalau Anda sampai di daerah Bawen ya, di situ kita mulai melihat kebun-kebun karet dan juga kebun kopi kan. Lalu lihat ke kanan, nanti akan ada satu namanya Kampung Kopi Banaran. Nah, sekarang kita akan mampir ke kafenya ya untuk mencicipi kopi, tapi sebelumnya kita jalan-jalan lihat kebun kopinya dulu. I never thought I'd die alone. I laughed the loudest, who'd have known? I traced the cord back to the wall. No wonder it was never plugged in at all. Indonesia itu pengekspor kopi ya, dan pengekspor kopi penting di dunia. Tapi sayangnya ya, konsumsi dalam negerinya itu nggak cukup. Ternyata ya, banyak orang Indonesia yang nggak doyan minum kopi. Padahal manfaat kopi itu cukup banyak ya. Nah, ini yang saya minum ini bukan kopi sembarang kopi ini. Namanya banana coffee. Ini adalah kopi yang dicampur dengan pisang banana. Jadi ini kopi gitu ya, dengan pisang seger gitu, terus pakai gula segala macam, pakai es, dicampur jadi satu. Wah, memang aroma dan cita rasa banananya itu keluar ya. Nah, pisang ini secara konsistensi hampir sama, hampir lengket-lengketnya gitu ya. Coba saya udek sedikit lagi ya. Jadi dia membuat cairan kopinya itu seperti tebel gitu. Nah, makanannya pun banyak di sini ya. Tadi di depan situ kan ada kafenya gitu kan, banyak makanannya. Tapi saya mau ini aja deh, snack aja ya. Ini katanya gemblong Van Bandungan. Gemblong itu jadah ya. Jadah itu dari ketan, dari pulut. Dari pulut, terus ditumbuk gitu ya. Wah, bungkusnya tuh cantik banget, seperti lemper. Nah, memang dia seperti lemper karena sama-sama dari ketan ya. Cuman nggak ada isinya, polosan gitu aja ya. Nah, ini kan, wah, ketan campur kelapa. Mulus banget ya, ketannya tuh pulen gitu. Nah, ini sudah enakan gurih pakai kelapa gitu ya, pakai garam sedikit ya. Jadi dia memang gurih. Nah, kalau mau ini adalah padanannya, ini cocok nih. Makan jadah dengan gula merah, malah ada kacangnya. Ada rasa jahenya juga. Kalau orang Jawa bilang ini namanya ampiang atau gulo kacang. Pemirsa, kita teruskan perjalanan kita menuju ke Solo Tigo atau Salatiga. Di situ ada satu soto yang legendaris. Legendaris itu hubungannya legender gitu. Namanya Soto Esto. Kita ke sana ya.
soto setunggal. Pemirsa, di setiap kota yang dikunjungi wisata kuliner ya, hampir selalu kita menemukan soto juara. Bahkan di kota Solotigo sini ya, kota kecil nih, tapi ada satu soto yang dari masa lalu itu sudah terkenal banget. Sejak masa kecil saya sudah tahu nih, di sini nih ada satu garasi otobus, wah bus ya, mereknya Esto. Karena itu soto yang mangkal di depannya garasi itu disebutnya juga soto Esto, sama dengan perusahaan otobusnya. Dari dulu sampai sekarang masih konsisten enak. Kita lihat ya. Pun, wah, iya, sampun saya ambil sendiri nanti. Ini adalah model soto yang memakai kuahnya pakai santan. Nah, coba kita lihat ya. Kadang-kadang kan ada soto yang bening, ada soto yang pakai santan, bahkan ada yang soto yang begitu kentalnya ya, sampai mirip gulai gitu. Nah, ini dia. Ini soto bukan soto enak, ini soto wena. Enak banget. Saya sudah siap-siap ya. Kalau lihat kan kelihatannya kental gitu ya, santannya ya. Tapi di lidah itu lembut banget, mulus banget. Juga bumbu-bumbunya di sini ya, itu terasa ya, kualitasnya itu justru pada kelembutannya itu ya. Kaya tapi lembut. Nah itu kadang-kadang sulit mencapai itu. Sulit mencapai satu balance ya, satu keseimbangan bumbu-bumbu yang membuatnya mulus banget. Di dalam situ ya ada seledri yang juga menciptakan aroma yang cantik ya. Lalu ada tokolan atau tauge, taugenya pendek-pendek gitu ya. Tapi di sini sudah tercampur ya dengan ayam yang disuir lembut banget. Ayamnya itu juga gurih banget. Kuah yang juga enak ya, tambah double ini. Top markotok. Ini jenis soto yang luar biasa. Lalu di sini ada apa aja nih? Wah, ini cocok. Biasanya kalau sotonya itu encer banget, saya ngambil begedel ya, supaya apa kuahnya itu menjadi lebih kental gitu. Tapi sekali ini saya mau ambil tempe aja nih. Soalnya ini tempenya ini yang termasuk disebut tempe kemul. Wah, soalnya apa? Tempenya itu pakai kemul, selimutnya itu tepung, tipis gitu ya. Jadi ada crispy-nya. Waduh, ini kok heran saya. Apakah karena masih pagi gitu ya? Tapi semuanya itu enak banget. Tempenya juga enak. Gak nyangka pemirsa ya, di Salatiga kita nemu soto juara. Nah, di Salatiga sini sekitarannya gitu ya, juga ada satu makanan yang sangat khas, namanya gecok. Gecok itu ya, gulai kambing tapi pedesnya ora jamak, pedes banget. Kita cari ya. Jalan-jalan ke Kelenteng Hotek Mio yuk. Dari Kampung Kopi Banaran kita perlu 30 menit untuk sampai di sini. Bersama wisata kuliner pemirsa, dalam kunjungan kita ke Salatiga kali ini saya sengaja mampir ya ke satu tempat yang biasa disebut kelenteng atau wihara gitu ya, tapi nama resminya adalah TITD, tempat ibadah Tridharma. Tridharma itu artinya ada 3 dharma, Buddha, Konghucu, dan Tao. Tempat ini namanya Hoktek Bio.
Dia sudah ada di sini sejak tahun 1872, jadi lebih dari 130 tahun, dan sampai sekarang masih banyak orang yang beribadah di sini ya. Bahkan kalau hari Minggu tuh di sini ada yang namanya Liam Keng. Liam Keng itu membaca mantra, membaca sutra untuk memperdalam agama. Gecok juga merupakan salah satu masakan khas Salatiga. Kita harus berkendara menuju Kecamatan Tuntang untuk bisa menikmati gecok khas. It always ends up the same. Nothing to say. It's all got to do with fame. Show me a new road. Tell me it's paved with Pemirsa ya, kalau di lintasan antara Semarang Solo itu, sebelum kita masuk Solo Tigo ada satu desa namanya Tuntang. Belok ke kiri, wah nanti ada satu desa namanya Delik. Kalau terus lagi ada desa lagi namanya Telogo. Nah di Telogo itu ada yang jualan gecok, terkenal banget. Tapi sayangnya hari ini tutup. Jadi kita yang ke Delik aja ya. Gecok itu adalah makanannya atau masakan dari kambing. Nah tapi kambingnya itu dimasak mirip gulai ya. Kalau kita lihat juga mirip gulai. Aromanya itu juga aroma gulai gitu. Cuman di sini aromanya itu binatang banget gitu ya. Kambingnya itu kecium gitu ya. Nah, ini pedas banget karena itu saya harus makannya dengan nasi gitu ya. Nah, ini kuahnya itu kental. Nggak pakai santan, tapi pakai sesuatu. Nah, coba. Berat banget gitu ya. Nah, ini yang mirip kental-kental ini ya, yang mirip santan itu sebenarnya bukan santan, tapi pertama kaldunya kambing itu sendiri ya cukup tebal, lalu pakai namanya blondo. Blondo itu tahi minyak. Jadi kalau kita membuat minyak goreng dari kelapa ya, kelapa yang diparut, udah ambil santannya, terus direbus terus ya. Nah nanti bagian beningnya itu jadi minyak, lalu bagian kasarnya itulah yang namanya blondo. Nah blondo itu dimasak untuk gecok ini ya. Namanya gecok bukan gecok. Harus pakai nasi, kalau nggak pakai nasi terlalu berat, terlalu masak dan terlalu pedas. Oke pemirsa, kita lanjutkan perjalanan kita dan kita masih mau cicipin berbagai makanan khas lainnya. Ikut saya terus. It always ends up the same. Nothing to say. It's all got to do with fame. Show me a new road. Tell me it's paved with gold. You take flights up into foreign skies. Leave me alone. STMJ itu sudah tua, misi jahil. Wah, sudah sampai Solo. Ayo, langsung ke kawasan Loji Wetan. Ada nasi liwet dan susu segar yang sudah menanti. Nyuwun sekul liwet, Bu. Wah, mau ini ki, Bu. Uritan nggih. Komplit ngangge napa malih. Wah, ini usus basah. Sama tahu. Wah, nggih. Suwun nggih. Nah, di sebelah ini ya ada warung susu. Susunya si Jack. Sambil ke sana ya. Yuk. Suwun nggih. Ini dia, susu si Jack. Wah, pakai lempar-lempar. Iya, Pak. Model itu, model bartenders ya. Wah. Gelasnya berterbangan kemana-mana nih. Mau pesan ini aja, STMJ. Nah, STMJ itu sudah tua, misi jahil. Nah, ada lagi, sudah tua maunya janda. Susu, telur, madu, jahe, gitu ya. Yuk.
namanya sekali tepuk dua nyawa. Wah, Ini Pak. Patenun susunya si Jack sama sego liwetnya Bu Sarni. Dan kita di wisata kuliner juga sempat kan menampilkan beberapa nasi liwet. Jadi yang sekarang ini gilirannya Bu Sarni Loji Wetan. Kita tes dulu ya sego liwetnya. Coba sego liwet itu pakai areh. Areh itu kepala santan ini ya. Wah, putih banget ya. Gurih. Nah, ini arehnya itu di bawahnya itu ada suiran ayam, terus ada ini sayur. Ini namanya sambal goreng ya, sambal goreng dari Labu Siem. Terus apalagi? Yang tadi saya order tadi ya, usus basah dari usus ayam digulung-gulung gitu ya, kayak bola gitu. Terus ini lauknya lagi, wah, ini telur muda, telur yang masih di dalamnya ayam ya, belum ada kulitnya. Lalu tahu bacem. Wah, kita coba ya. Nasinya tuh kayak apa? Wah. Wah. Wendes. Enak banget. Nah, kuncinya memang pada ini, dudurnya nih, kuahnya. Kuahnya, wah, ini kita dapat satu telur muda ya. Oke, enak banget loh. Ini memang dia nggak begitu pedes ya. Jadi anak-anak kecil juga masih bisa makannya. Biasanya kan ada ya yang sambal gorengnya itu, sambal goreng Labu Siemnya itu pedes banget ya. Jadi anak-anak nggak bisa makan. Ini lumayan sopan pedesnya. Sudah mencicipi ya berbagai macam sego liwet Solo. Ternyata sego liwetnya Bu Sarmi ini ya juara juga, hebat, enak banget, endes. Sekarang kita cobain yang tadi ya, susu telur madu jahe yang dibikin dengan akrobatik ya. Telurnya telur mentah, tapi cuma diambil kuningnya aja kan, lalu dimasukkan di dalam susu yang panas mendidih gitu. Kasih madu, lalu dikasih jahe gitu, tapi jahenya juga sudah dihaluskan sehingga ini semuanya sudah nggak ada ampas-ampasnya, sudah mulus banget. Wah, panas. Nah, ini bergizi banget ya, bukan hanya bergizi tapi jahenya itu ya, itu jamu tolak angin gitu. Jadi kalau kita malam-malam menahan itu supaya jangan kena masuk angin, jangan kena masuk lesus. Wah, anginnya gede kan lesus ya. Mantap. Ini pasangan yang happy ini ya, antara sego liwet dengan susu panas. Pemirsa, tetap sehat, tetap semangat supaya kita bisa tetap jalan-jalan dan makan-makan bersama wisata kuliner. Pokoknya, wah, nyus.